Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Triana Zulfita Ningrum. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yang bernama Irma Ulfa. Kami merupakan mahasiswi dari Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang cloning. Yuk simak ulasan video berikut ini. Apa itu cloning? Cloning adalah tindakan penggandaan tanpa fertilisasi, yaitu dengan cara mengambil sel induk sehingga nantinya akan didapatkan keturunan yang mempunyai jumlah gen dan fenotip yang sama dengan induknya. Hal ini bisa terjadi pada organisme, baik pada tumbuhan, pada hewan maupun pada manusia. Cloning terdapat bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada cloning DNA rekombinan, kemudian yang kedua ada cloning kesehatan, kemudian yang ketiga ada cloning reproduksi. Yang pertama yaitu cloning DNA rekombinan. Nah, pada cloning DNA rekombinan ini terdapat suatu proses memasukkan DNA asing ke dalam suatu plasmid sel bakteri, yang mana DNA ini nanti ketika dimasukkan ke dalam plasmid akan terjadi replikasi atau proses memperbanyak diri. Nah, ketika sudah melakukan replikasi, nantinya akan diturunkan pada sel anakan. Nah, kapan diturunkannya? Diturunkan pada sel anakan ini ketika sel tersebut membelah atau bereplikasi. Pada cloning DNA rekombinan diperlukan suatu plasmid dan juga enzim yang bertujuan untuk memotong DNA, dan juga enzim ini digunakan untuk menyambung gen yang dimasukkan ke dalam plasmid. Macam cloning yang kedua yaitu ada cloning kesehatan. Nah, cloning kesehatan ini bagian dari terapi sel punca atau sel induk, yang mana bertujuan untuk menghindari adanya reaksi penolakan sistem imun pada saat dilakukan terapi. Nah, cloning terapeutik ini atau cloning kesehatan dilakukan dengan menggunakan sel induk yang bertujuan untuk penyembuhan dan juga untuk riset medis, bukan untuk hal lain, untuk misal untuk menciptakan manusia baru, bukan. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan teknologi SCNT, yang mana SCNT ini merupakan somatic cell nuclear transfer. Nah, dengan menggunakan terapi sel punca ini memiliki beberapa potensi yang sangat menjanjikan untuk terapi berbagai penyakit, sehingga menimbulkan harapan baru untuk mengobatinya atau untuk sembuh seperti itu. Sampai saat ini terdapat 3 penyakit yang dapat diatasi dengan menggunakan sel punca atau dengan menggunakan cloning kesehatan. Yang pertama yaitu ada penyakit autoimun, kemudian yang kedua ada penyakit degeneratif. Contohnya apa? Contohnya ada penyakit stroke, Parkinson, kemudian ada penyakit Alzheimer. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dapat menyembuhkan penyakit kanker, salah satunya leukemia. Cloning yang ketiga yaitu cloning reproduktif. Nah, cloning reproduktif ini mengandung suatu arti teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu baru, atau teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hewan yang sama dengan menggunakan teknik SCNT atau somatic cell nuclear transfer. Nah, pada teknologi cloning reproduktif ini dapat digunakan untuk bertujuan mencegah terjadinya kepunahan hewan-hewan langka ataupun hewan-hewan yang sulit dikembangkan, seperti itu. Nah, untuk cloning reproduktif ini pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama John Gurdon. Nah, beliau ini berhasil melakukan cloning reproduktif pada hewan kota. Kita mempelajari tentang prosedur pengkloningan. Nah, yang pertama kita perlu mempersiapkan sel stem, yaitu suatu sel awal yang tumbuh menjadi sel tubuh, yang mana sel ini diambil dari manusia yang nantinya akan dikloning. Kemudian yang kedua, sel stem ini diambil inti selnya yang mengandung informasi genetik. Kemudian inti selnya itu dipisahkan dari sel. Kemudian tahap yang ketiga, inti sel dari sel stem itu diimplantasikan ke sel telur. Setelah itu yang keempat, sel telur akan dipicu supaya terjadi pembelahan dan juga pertumbuhan. Setelah itu, setelah mengalami pembelahan dan pertumbuhan, akan membentuk sel embrio. Nah, sel embrio ini terus membelah yang disebut dengan atau sering disebut dengan blastosit. Setelah membelah, blastosit ini akan membentuk embrio, yang mana embrio ini tumbuh di dalam rahim menjadi bayi yang mempunyai kode genetik persis sama dengan sel stem donor.
Aplikasi cloning biasanya digunakan pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, untuk yang pertama yaitu aplikasi cloning pada tumbuhan. Contohnya yaitu kultur jaringan. Aplikasi cloning pada tumbuhan yaitu suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan bagian pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuhan pada kondisi yang aseptik. Dan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan pada aplikasi cloning pada tumbuhan, yang pertama yaitu menyiapkan bakteri Agrobacterium tumefaciens dan juga TI plasmid. Kemudian bakteri tersebut dikulturkan dengan potongan tanaman, yang mana nantinya DNA akan ditransfer ke sel tumbuhan. Nah, setelah itu terjadilah kromosom dengan DNA yang terintegrasi, yang mana akan mengkodekan gen yang diinginkan. Nah, setelah itu jadilah kalus atau perbanyakan sel. Nah, kemudian muncullah regenerasi tunas dan juga akar, kemudian tanaman dengan sifat yang baru. Aplikasi cloning selanjutnya yaitu aplikasi cloning pada hewan, di mana cloning pada hewan merupakan proses keseluruhan organisme hewan yang dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya dan secara genetik akan membentuk individu baru yang identik. Contohnya yaitu domba doli. Kemudian untuk proses atau langkah-langkah dari cloning domba doli, yang pertama yaitu terdapat dua domba betina. Yang pertama itu nanti akan diambil kelenjar mamai, yang mana akan mendonorkan nukleusnya. Kemudian untuk domba yang kedua yaitu akan diambil sel telur dalam ovarium, yang mana nantinya akan mengeluarkan nukleus sel telur berupa haploid. Nah, kemudian dua sel tersebut itu disatukan dengan kejut listrik. Nah, setelah itu sel mulai membelah, di mana sel mulai membelah ini sudah terdapat embrio. Nah, embrio tersebut akan dimasukkan ke dalam uterus domba. Nah, embrio itu akan berkembang menjadi seekor domba doli. Aplikasi cloning pada manusia. Jadi, dalam proses cloning manusia ini harus memiliki dua manusia atau dua orang, di mana yang satu jadi berperan sebagai pendonor, kemudian yang satu berperan sebagai yang ingin dikloningkan, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya, pada langkah pertama yaitu inti dari sel telur itu dikeluarkan. Jadi inti dari sel telur dari pendonor itu dikeluarkan. Kemudian sel dari orang yang ingin dikloning itu akan diambil dan disatukan dengan inti sel dari pendonor. Nah, setelah itu, setelah disatukan, lalu diberi kejut listrik. Nah, setelah diberi kejut listrik, kemudian sel bersatu dengan sel telur. Kemudian muncullah embrio. Nah, setelah muncul embrio, kemudian embrio ini akan ditumbuhkan dari rahim pendonor. Nah, bayi hasil cloning itu akan dilahirkan. Seperti itu untuk prosesnya. Kemudian, cloning pada manusia itu banyak mengalami kegagalan karena proses yang begitu rumit, DNA manusia sangat kompleks. Nah, sulit memetakan DNA manusia dengan memilih gen yang baik dan membuang gen yang buruk. Cloning memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, cloning pada tanaman dan hewan itu biasanya untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan dan meningkatkan produktivitasnya. Kemudian juga dapat menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Kemudian memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai upaya konservasi pada tumbuhan langka. Nah, terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan cloning. Yang pertama, cloning pada manusia nantinya akan menghilangkan nasab atau jalur keturunan. Kemudian, yang kedua, cloning pada perempuan nantinya akan menimbulkan anaknya tidak memiliki ayah. Kemudian, kelemahan yang ketiga, cloning itu nanti akan mempersulit hukum-hukum Islam seperti hukum syara, mungkin hukum pernikahan, kemudian nafkah, warisan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kelemahan cloning itu juga berisiko terhadap kesehatan pada hewan yang nantinya akan dikloning. Kemudian yang terakhir, kelemahan cloning itu juga dapat menurunkan tingkat keanekaragaman hewan ataupun manusia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.